teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Dian dan Bunda semua. Mohon maaf ini sudah beberapa kali diagendakan dan mundur-mundur terus ya karena saya ada kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman semua untuk menuliskan ya kisahnya bersama ayah ya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bunda semua, di kesempatan yang berbahagia ini alangkah baiknya kita mulai kegiatan pembekalan malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum kita masuk materi pembekalan, izin memperkenalkan diri ya bagi bunda-bunda yang mungkin baru bergabung menulis di Juragan Artikel. Perkenalkan saya Sri Kuswayati. Kalau di komunitas sih biasa dipanggil Umi Aleya ya, mamahnya Aleya. Sebetulnya anak saya 4 ya, cuman biar nggak rebutan udah deh Umi Aleya aja karena anak saya perempuan satu-satunya, jadi biar kakak-kakaknya nggak rebutan, jadi Umi Aleya biar mudah mengingatnya. Kemudian malam ini juga saya didampingi oleh editor keren kita nih yang suka mendampingi Bunda semua. Di sini ada Mbak Dian ya. Mbak Dian terima kasih sudah menyempatkan hadir. Nah izin di sini ada 2 orang yang sudah hadir ya, ada Bunda Fadira dan Bunda Junaidah Bun ya. Sudah sering ikut di nulis antologi Bunda-Bunda? Ya, alhamdulillah. Ya, berarti sudah sebetulnya sudah tidak perlu pembekalan mungkin ya. Sudah menulis ini, Bun, sudah menulis temanya di grup rencananya. Menulis dari tahun 2019. Masya Allah, sudah banyak ya karyanya ya. Ya, alhamdulillah ada 2 buku solo. Masya Kemudian Allah, ya sepertinya lebih dari 10 buku antologi bersama. antologi. Ya, malam ini kita sifatnya sharing ya Bunda ya. Jadi nanti Bunda dipanggilnya apa nih? Bunda Jun atau apa nih saya panggilnya? Kenapa, Bunda? Dipanggilannya apa? Bunda apa? Bunda Jun boleh? Ya, Endah, Bunda siapa? Endah. Nah, oh baik ya, biar akrab ya. Jadi saya tanya panggilannya ya. Ya Bunda Endah mungkin nanti juga bisa berbagi ya dengan teman-teman yang lainnya di sini. Jadi kita sifatnya malam ini sharing saja ya pengalaman-pengalaman kita terkait dengan menulis buku. Kesempatan ini buku antologi dengan tema ayah. Baik, yang satunya lagi ada Bunda ini siapa? Bunda Fadira ya. Izin Bunda Endah tinggal di mana, Bun? Di Lebak, Kabupaten Lebak, Banten. Oh, di Banten ya. Mudah-mudahan satu saat kita bisa berjumpa ya. Amin. Pengen juga main ke sana sih, banyak teman-teman yang di sana juga. Mudah-mudahan satu Baik. saat bisa diagendakan ya silaturahmi ke sana. Baik, di sini ada Bunda Fadira. Bun sudah online, Bun? Nah, ini sambil menunggu Bunda Fadira. Bunda Endah rencananya mau menulis tentang apa? Oh, ini ada Bunda Fadira. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda, ya. Udah biasa nulis ya Bunda Fadira juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita sifatnya malam ini sharing-sharing aja. Sudah berapa buku Bun izin? Buku solo baru 1, buku antologi udah 20 kayaknya sih. Masya Allah, sudah banyak ya. Jadi kita mungkin malam ini sharing-sharing saja sifatnya. Bunda dipanggilnya apa? Bunda apa? Ira. Bunda Ira. Ya, Bunda Ira izin tinggal di mana, Bun? Di Cikupa. Cikupa tuh daerah mana ya? Di Tangerang ini, ya? Tangerang, iya. Oh ya ya, siap-siap. Mudah-mudahan satu saat bisa silaturahmi ya. Ini ada yang di Tangerang, ada yang di Banten. Mudah-mudahan kita bisa satu saat bisa kopdar. Dekat Bunda Rani nggak ya? Kalau Bunda Rani bukan Tangerang ya? Bunda Di Rani itu Bekasi kan? Bekasi ya. Pernah tapi ketemuan sama Bunda Rani. Dulu sering. Oh, dulu sering. Zaman belum nikah ya kan aktif di yayasan kita dan Buah Hati. Masya Allah, berarti aktif di ini ya di Bunda Trainer. ya? Trainer Ya, ya. rumah parenting dulu. Tapi dulu sih Bun, udah lama. Iya, ya, Tahun masih 2003
2003, 2004 gitu lah. Iya itu Zaman apa, kuliah. rumah parentingnya udah lama banget ya Bunda ya, Iya, katanya bener. Itu menuliskan awal rumah kisahnya. parenting itu pas Ira waktu kuliah itu berdirinya, terus lanjut Iya. sama tahfiz ya sekarang ya. Betul, Santri sekarang ada tahfiz. tahfiz. Iya, iya. Nah, Masya Allah, alhamdulillah ya silaturahminya jalan terus ya. Berarti alhamdulillah. Bunda Endah juga sama di rumah parenting juga, Bun? Kenapa, Bunda? Bunda Endah di rumah parenting juga sama Bunda Rani? Oh, enggak. Enggak. Ya. Kalau enggak di rumah parenting kan katanya teman di tahsin ya. Bunda Rani kan aktif juga. Ikut tahsinnya juga, Bunda? Belum. Saya kemarin ikut tapi keburu sibuk jadi belum gabung lagi. Baik bunda-bunda semua, alhamdulillah nih kita diberikan kesehatan dan kesempatan ya untuk malam ini berbagi pengalaman menulis. Izin untuk Bunda Anda dan Bunda semua di sini sudah ada rencana mau menuliskan tentang apa Bunda Fadira dan Bunda Endah untuk tema ayah ini. Kalau saya tetap ayah inspirasiku ya. Sampai dengan sekarang saya almarhum ayah tuh meninggal di tahun 2010 ya, berarti sudah lama, sudah sekitar 14 tahun meninggalkan kami, tapi kayaknya kalau dituliskan kisahnya nggak habis-habis ya. Ini mungkin antologi ketiga tentang ayah nih. Bunda Nda sama Bunda Fadira sebelumnya sudah menuliskan tentang ayah mungkin di antologi yang lainnya. Belum, Bun. Belum, Iya. baru kemarin ibu ya yang Oh ibu ya, sekarang yang ayah itu ya. buku yang sebelumnya sama Bu Rani juga ya. Oh Bu Rani, ya baik. Mau menulis tentang apa nih Bunda Fadira? Ini ya, dulu apa kenangan bersama ayah lah gitu. Pesan-pesan ayah. Yang berkesan apa nih dari ayah nih? Jadi dari kecil itu emang benar-benar dekat ya gitu, dekat terus ya pingin menuliskan aja sih tentang cerita masa kecil sampai sekarang alhamdulillah masih hidup ya ayah. Jadi Oh masih pengen hidup, mempersembahkan, alhamdulillah, Masya Allah. Pasti udah seneng umur banget ya? 79. Masya Allah, panjang umur Makanya ya. jadi pingin mempersembahkan buku ini gitu, Iya, mudah-mudahan luar biasa. bisa dibaca Pastinya, gitu. Insya Allah ya, pastinya beliau Iya, terharu nih kisahnya dituliskan. amin. Saya ayah udah nggak ada, kalau saya ayah tahun 2010-an. Kalau ibu, alhamdulillah masih ada, masih sehat. Ibu saya hari ini 83 tahun usianya. 83, alhamdulillah. Kemarin juga sama menuliskan kisah tentang ibu juga dengan Bunda Rani ya, barengan alhamdulillah. Kalau Bunda Endah, mau tentang apa Bunda ceritanya Bun? Ya, saya lebih ke ingin menceritakan perjuangan Bapak almarhum yang ini. Almarhum. Jadi ketangguhan beliau gitu dalam memimpin keluarga, tidak hanya keluarga sebenarnya, tapi juga masyarakat gitu. Jadi Masya Allah. kiprah beliau itu Kiprahnya di ya. masyarakat terutama itu yang ingin saya angkat, termasuk kehidupan dia keluarganya juga. Alhamdulillah luar biasa ya, memang sosok ayah katanya cinta pertama kita ya. Jadi nggak akan pernah habis cerita tentang ayah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bunda-bunda semua lancar ya dalam menuliskannya. Mungkin kalau bunda-bunda yang sudah biasa menulis sih nggak bermasalah, tapi mungkin kita juga sharing nih buat teman-teman yang lain mungkin yang akan menyimak sesi recordingnya. Sebetulnya yang paling utama itu tadi ya, seperti Bunda Endah dan Bunda, kok saya lupa aja namanya, Bunda Fadira ya tadi ya. Ya, Bunda Fadira itu tadi kan menuliskan kisah yang paling berkesan. Jadi memang mungkin akan ada banyak ya yang bisa diceritakan tentang ayah, apalagi mungkin yang masih ayahnya masih ada sampai sekarang itu mungkin akan ada banyak pilihan hal atau sisi kehidupan beliau yang akan kita tuliskan. Nah, yang paling mudah itu memang kita menuliskan dari hal-hal yang paling berkesan ya. Karena dengan paling berkesan ini berarti di memori itu kita masih ingat ya dengan detail kisahnya dan juga pastinya akan paling mudah menuliskan kisah seperti itu. Jadi bunda-bunda semua di sini yang tidak berkesempatan hadir, maka bisa di-list nih
apa sih yang paling berkesan dari ayah gitu ya. Tadi misalnya dari Bunda Endah itu menyampaikan saya terkesan dengan ketokohan ayah di masyarakat, juga kesuksesannya juga dalam rumah tangga, demikian juga dengan Bunda Fadira banyak hal yang berkesan tentang ayah yang akan dituliskan gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa mengerucut lagi tuh, misalnya tadi ayah sebagai tokoh masyarakat, atau ayah sebagai kepala keluarga, ya atau misalnya bagaimana ayah bersikap di tempat kerja gitu ya. Nah, kalau saya kemarin kan menuliskan kisah ayah itu bagaimana saya melihat beliau kiprahnya itu membantu ibu ya. Jadi saya lihat jarang sekali laki-laki seperti ayah ya. Kalau menurut saya sih, mungkin bunda-bunda suaminya mungkin telaten ya. Kalau saya melihat sosok ayah saya itu adalah laki-laki yang jarang ditemukan di masa kini karena ayah itu bekerja, ya pasti ya semua ayah bekerja, tapi maksudnya masih mau terlibat di urusan domestik. Jadi saya ingat betul bagaimana misalnya ketika ibu saya juga yang waktu itu bekerja sebagai guru itu kerepotan, misalnya nggak ada asisten rumah tangga, ayah nggak segan mencuci pakaian, masih pakai tangan gitu ya, meskipun ayah juga bekerja, atau misalnya ayah ikut memasak, atau juga ayah juga ikut mendampingi kami putra-putrinya ketika misalnya sedang apa namanya ujian gitu ya, atau sedang ada tes ya, atau menghafal gitu ya, ayah juga bagi-bagi tugas dengan ibu. Jadi kami 3 bersaudara itu ayah selalu berbagi tugas. Nah, itu yang terkesan buat saya dan suka saya sampaikan juga ke anak-anak untuk mau terlibat ya dalam urusan domestik gitu, karena itu akan membuat seorang ibu jadi happy ya. Kalau ibu jadi happy, tentu saja rumah tangganya juga akan lebih bahagia, anak-anak juga akan lebih bahagia. Itu mungkin yang kemarin saya tuliskan ya di ada antologi ayah sebelumnya. Nah, mungkin yang sekarang saya ingin menuliskan bagaimana ayah di tempat kerja gitu. Jadi ternyata ayah juga banyak meninggalkan kesan di tempat kerjanya, dan saya juga melihat ayah itu sebagai sosok yang memang ngemong gitu ya, karena mungkin di sana banyak karyawan-karyawan yang butuh untuk apa namanya dibina juga, tapi bagaimana ayah melakukan pendekatan yang lebih dalam tanda kutip humanis ya. Saya mendengarkan kalau istilah sekarang testimoni-testimoni ya, atau kesaksian-kesaksian hidup dari kebetulan ada ponakan-ponakan ayah juga yang dulu bekerja bersama ayah. Nah, mungkin bunda-bunda juga sama ya. Tadi Bunda Anda sudah punya topik, Bunda Fadira juga sudah punya topik. Nah, bunda-bunda yang menyimak di sini silakan. Sisi mana sih yang mau nanti dituliskan atau diangkat menjadi sebuah cerita ya yang akan kita tuliskan dalam buku ini. Nah, Bunda Fadira sama Bunda Endah biasanya nih 1000 kata itu mengerjakannya berapa lama, Bun? 1 jam atau 1,5 jam atau 30 menit? Bunda Endah gimana, Bun? Kan kita nih Untuk 1000 kata nih tugas ya. sih, eee, kalau saya sih ya tergantung mood-nya, Bun. Ya, Dia ya kalau lagi mood-nya lagi baik gitu, jadi 1 jam itu bisa cukup sat- gitu ya, 1 jam. 1 jam Tapi kalau dapat ya. kalau heeh, kalau mood-nya maksudnya bahkan 1 hari pun ya nggak bisa selesai gitu. Iya, memang ya, memang untuk menulis ini memang kita pekerjaan yang memang tadi ya, gampang-gampang susah gitu ya. Karena maksudnya dikatakan gampang ya, tadi kita punya topik-topik yang mau kita tuliskan. Tapi kalau disebut susah mungkin tadi ya, karena kita juga ibu rumah tangga, yang memang kita juga banyak kegiatan, atau misalnya bunda-bunda bekerja sehingga kita butuh waktu khusus ya untuk bisa menuliskannya. Tadi katanya kalau sedang mood memang bisa cepat ya. Saya juga sama, kalau lagi banyak pikiran tuh nulis nggak selesai-selesai gitu ya. Udah ada nih topiknya tentang ayah tadi, tapi biasanya kalau suasana di rumahnya ramai gitu, banyak orang, itu malah saya nggak bisa ya. Tapi ada juga teman-teman saya tuh yang menuliskan itu sambil ngobrol sama temennya gitu ya, bisa ya. Kalau saya nggak bisa. Jadi saya tadi sama termasuk orang yang butuh suasana khusus ya untuk bisa menuliskan. Kalau Bunda Fadira gimana Bun menuliskannya Bun? Biasanya di jam berapa? Ya, pastinya kita punya time sendiri ya. Ada yang misalnya Kalau biasanya itu pagi sih, Bun. pagi ya. Jadi pagi itu biasanya habis anak-anak berangkat sekolah tuh. Terus udah selesai masak, udah santai gitu ya. Baru nulis gitu kan masih fresh ya. Itu biasanya cepet tuh, Bun. Apalagi kalau lagi ada ide ya.
Tuh biasanya bisa jadi setengah jam lah, bisa tuh. Tinggal 30 menit beres Heeh, deh 1000 kata ya. jadi waktu itu ceritanya pas yang buku Ibu itu ya, kan waktu itu, udah mau tutup gitu kan, terus tiba-tiba lihat grup, terus kata Bu Rani kalau nggak salah masih kurang gitu kan, "Ya udah Bu, bisa nggak Ira masuk?" gitu ya, masuk gitu, terus kata Bu Rani, "Masih masih," gitu. Ya udah langsung waktu itu nulis, langsung setor gitu. Langsung setor ya, Iya 30 menit ya, setor. luar biasa Iya, nih 30 alhamdulillah menit. waktu itu ya. Cuman ya gitu Bun, harus idenya udah benar-benar ada dulu gitu kan ya. Karena kan kalau nulis kita harus, eee, benar-benar mengalir gitu ya. Terus kayak gitu kalau memang ada materi-materi tertentu, berarti harus baca baca buku dulu gitu. Jadi baru bisa diiniin gitu kan, dituangkan di tulisan. Ya, luar biasa ya. 30 menit bisa selesai 1000 kata ya, luar biasa ya bunda-bunda semua di sini kalau sudah waktunya pas memang apalagi sudah deadline tadi ya, lebih ke boost ya, boosternya tinggi ya. Izin saya pindah posisi dulu sebentar Bunda ya. Sembari nunggu Umi pindah posisi, bisa Iya. diperkenalkan kepada. Nah ini terima kasih ada Mbak Dian, alhamdulillah Mbak Dian. Iya. Iya ya. Ini juga ada Bunda Dokter Berlian nih, sepertinya baru gabung ya bersama kita di sini. Oh tadi masuk ya, tapi nggak bisa join ya Bunda Dokter Berlian ya. Tadi kelempar kayaknya Umi. Oh kelempar, baik-baik. Ini suasananya ini saya duduk di bawah. Latarnya kursi. Nah ini nih ada nih, bisa di-approve ya. Tadi udah join Bunda. Assalamualaikum Bu Dokter nih, Masya Allah nih Bu Dokter semangat terus nulisnya. Lagi di tempat praktek ya Bu Dokter ya? Iya. Masya Allah. Bu Dokter ini, mungkin ini mah udah pada senior ya yang gabung. Bu Dokter ada rencana mau nulis apa Bu Dokter? Untuk ayahnya tadi sudah ada di Itu grup ya. pahlawan. Apa? Bapakku pahlawan sejati. Bu, bapakku pahlawan sejati. Dokter suaranya kurang jelas, maaf. Bapakku pahlawan ayahku pahlawan sejati. Oh Masya Allah, ya luar biasa. Ini buku keberapa Bu Dokter tentang ayah kalau boleh tahu? Habis memoir kan belum selesai nih memoir. Oh iya. Ya. Habis ini ya. Ini keempat. Oh Masya Allah. Enggak, kelima. Kelima, luar biasa nih. Satunya saya Bu Dokter. bikin zero accident. Karena saya kerja di ini apa namanya BUMN. Luar biasa nih, produktif sekali ya Bu Dokter ini. Kemarin juga paling cepat nih memoirnya. Hanya memang kemarin saya nunggu Bu Dokter dulu ya untuk waktunya ya dieksekusi jadi buku ya, tapi sudah selesai naskahnya ya. Luar biasa bisa menginspirasi yang lain. Mungkin yang lain sudah pernah pakai ini ChatGPT mungkin ya. Ini kita berbagi untuk rekan-rekan mungkin yang memang belum biasa nulis, sangat boleh menggunakan ChatGPT ya untuk mengembangkan ide atau untuk tadi mungkin mencari poin-poin yang akan dituliskan ya. Nah, izin saya share screen dulu Bunda semua di sini. Ini bagaimana kita menggunakan ChatGPT ya. Nah, mungkin nanti bisa dibantu oleh Mbak Dian juga ya kalau untuk tanya jawabnya mungkin sebentar. Ya karena saya ini barengan ada acara di rumah sebetulnya. Cuman gak enak kalau di cancel lagi ya. Nah ini Bunda udah tampil belum ininya layarnya? Udah Umi. Nah ini ya. Jadi bunda-bunda ini mungkin kalau untuk yang hadir hari ini sudah terbiasa menulis sepertinya menggunakan ChatGPT juga bisa
bisa digunakan kalau misalnya bunda-bunda tadi mau menuliskan 1000 kata nih baru 750. Kita bisa minta ChatGPT, sangat bisa menggunakan ChatGPT untuk mengembangkan ceritanya gitu ya. Nah, ini di sini mungkin kita bisa contohnya mungkin ya untuk teman-teman yang masih bisa masih kebingungan ya untuk mencari ide, misalnya di sini berikan saya ide cerita tentang ayah misalnya gitu. Nah, gitu ya. Berikan saya misalnya 5 ide cerita tentang ayah. Nah, seperti ini, Bun. Nah, ini kan bisa warisan hati ayah. Tapi ini kalau beginilah kalau ChatGPT ya. Udah tampil belum, Bun? Belum hasilnya, Umi. Oh, belum, sebentar ya. Oh, belum. Kok stop sharing ya? Nge-freeze ini. Oh, kenapa ya nge-freeze ya? Masih di beranda kayaknya. Oh, coba. Tapi di sini deh. Oh, bentar. Ini udah muncul belum? Belum. Belum. Bentar, saya ulangi dulu ya. Di sininya sudah menu tampilkan. Coba. Udah tampil. Sudah. Nah, baik ya. Nah, ini kan tadi di sini ya. Kita mungkin ada beberapa bunda di sini yang masih kebingungan untuk idenya ya. Alhamdulillah kalau bunda-bunda yang sudah hadir sudah ada ide, tapi bisa jadi nih teman-teman yang malam ini tidak hadir, ini kebingungan topiknya. Di sini kita bisa berikan perintah atau prompt, di sini berikan 5 ide cerita tentang ayah. Nah, di sini munculkan warisan hati ayah, surat dari masa depan, ayah di balik layar. Ini mungkin masih terlalu umum gitu ya, Tapi misalnya kita bisa berikan di sini lebih spesifik lagi ya. Misalnya ayah saya seorang karyawan pabrik ini saya tekstil misalnya gitu ya. Berikan misalnya ide cerita. Misalnya di sini ini kan ada ayahnya pelari maraton, ini kan belum spesifik ya. Nah, biasanya kita misalnya 3 ide cerita aja misalnya kayak gini. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini juga bisa juga dianalogikan tentang kehidupan dari pekerjaannya di pabrik tekstil misalnya ya. Jadi artinya teman-teman misalnya bukan misalnya, di sini prompt-nya bisa lebih spesifik lagi gitu ya. Nah, ini karena tadi di sini saya tuliskan ayah yang bekerja sebagai karyawan di pabrik tekstil, jadi ini tetap lebih ke pekerjaannya atau misalnya bisa hal yang lainnya ya. Jadi intinya di sini kita bisa gunakan nih ChatGPT ini tadi untuk mencari ide ya. Atau di sini selain mencari ide, misalnya tadi ini misalnya dari yang 3 ini jadi punya ide ya. Oh ya, ini kan ada tantangan di tempat kerja, kemudian juga di sini kesabaran ya. Jadi saya teringat ya kalau ayah itu sampai pendengarannya berkurang ya ketika sudah bekerja di pabrik tekstil, mungkin karena setiap hari berhubungan dengan mesin. Saya juga teringatkan kalau ayah juga waktu itu termasuk orang yang tekun ya ketika di pabrik karena mendapat beberapa penghargaan juga ya. Nah, ini maksud saya begitu teman-teman meminta ide cerita kepada ChatGPT, di sini kita bisa menjadi insight atau memberikan masukan sehingga kita bisa kembangkan menjadi cerita yang utuh gitu ya. Jadi mungkin dari yang 3 orang di sini, dari 3 ide di sini mungkin kita bisa mengambil mana yang mau dijadikan cerita ya atau jadi ide cerita. Nah, yang kalau saya sih cocoknya di sini nomor 1 dengan nomor 3 karena nomor 3 ini kan katanya punya mimpi besar untuk melihat anaknya sukses. Nah, ini juga pernah disampaikan oleh ayah gitu ya.
Nah, mungkin detail-detailnya berbeda, tapi di sini ada poin besar, memiliki mimpi besar untuk melihat anaknya sukses gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya kita mengambil misalnya poin di sini ya. Jadi seorang ayah pekerja pabrik ini memiliki mimpi besar untuk anaknya sukses, tidak perlu bekerja keras dengan dirinya. Nah, di sini kan, nah misalnya topiknya itu, sekarang kita minta di sini berikan ide judul. Kita misalnya minta 3 ya. Nah, ini untuk bunda-bunda yang belum biasa nulis ya. Kalau yang udah biasa nulis mah tadi setengah jam beres ya. Nah, ini mungkin kalau masih apa namanya? Masih belum cocok, mungkin kita bisa minta apa namanya? Minta berikan judul yang lain misalnya ya. Lainnya yang lebih menarik misalnya dan mengandung inspirasi. Nah, ini. Nah, ini mungkin di sini ya. Di sini mungkin saya bisa ambil yang ini ya. Menjadi ide di sini. Nah, di sini tambahkan kata yang menambah menarik minat membaca misalnya gitu ya, karena dirasa di sininya ini kurang greget gitu kan. Nah, bisa seperti ini gitu kan, atau misalnya berikan 2 ide lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk yang masih buntu gitu kan, kita sangat bisa gunakan ChatGPT untuk tadi ya, mencari ide, kemudian mencari judul dengan menggunakan prompt-prompt atau perintah-perintah yang lebih spesifik ya. Jadi kita tidak menggunakan ChatGPT ini sebagai teman ya, diskusi supaya tadi kita punya judul ataupun ide yang akan lebih spesifik ya, yang memudahkan kita untuk menulis gitu kan. Nah, di sini ini kan perjuangan tanpa lelah dan hak kecil. Nah, ini mungkin nanti teman-teman ini bisa jadi masukan juga, bisa juga nanti dikembangkan menjadi cerita tersendiri gitu kan. Nah, misalnya sekarang di sini misalnya taruhlah ini ya, misalnya ya. Tapi nanti kita juga bisa olah lagi ya. Nah, ini judul misalnya cerita. Misalnya di sini ya, pembuka misalnya ayat lahir dari besar misalnya bersama dan tidak memiliki waktu bermain bersama ayah kandungnya yang memiliki keluarga baru misalnya gitu ya. Terus isi ayah hidup sederhana misalnya dan memiliki cita-cita ini ya, ini contohnya clue-nya ya, karena nah seperti ini ya misalnya ya.
Jadi gitu ya. Jadi pakai apa namanya? Pembuka, isi, penutup ya. Nah, misalnya gini ya, kembangkan misalnya. Jadi berapa? 300 kata aja. Nah, kayak gini. Nah, ini kan dia kembangkan kan ya. Ia hidup tanpa kehadiran ayah kandung yang seharusnya membimbing dan melindunginya gitu kan. Nah, ayahnya menikah lagi, membangun keluarga baru. Jadi ini memang membantu kita untuk memahami teknik-teknik ya. Untuk teman-teman yang belum biasa menulis bisa belajar ya. Kita bisa menulis sambil belajar dari ChatGPT ini. Tadi bagaimana mengembangkan dari poin-poin yang sederhana menjadi satu paragraf yang utuh gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dia sudah bekerja sesuai dengan perintah kita kan. Kita minta kembangkan dia jadi 300 kata. Nah, dari sini teman-teman nanti punya masukan ya, bagaimana ingin mengembangkan lagi menjadi 1000 kata ya. Jadi di sini kan dia mengembangkannya ini dari poin-poin kan. Nih kalau saya kan ayah lahir dari keluarga broken home, besarnya seperti apa, kehidupannya sederhana gitu kan ya, terus harapannya seperti apa gitu. Nah, ini kan sederhana buat ayah mengamati betapa sulitnya hidup ya, membantu kakek gitu kan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini memang sangat dikembangkan menjadi apa namanya, cerita yang utuh. Nah, itu teman-teman mungkin malam ini ya bisa dilihat mungkin khususnya untuk teman-teman yang belum terbiasa ya menggunakan atau mengembangkan cerita, sehingga ChatGPT ini sangat boleh ya digunakan untuk mengembangkan cerita, karena memang ini ide-idenya tetap dari kita dan teman-teman juga bisa belajar ya dari ChatGPT ini bagaimana menuliskan naskah yang utuh. Nah, kalau teman-teman yang sudah terbiasa menulis sih, sepertinya ini nanti bisa digunakan untuk memaksimalkan aja. Misalnya baru 700 kata nih, kita kopas ke sini terus kembangkan jadi 1000 kata. Misalnya kalau tadi sibuk ya, tidak punya waktu untuk mengembangkan sampai dengan 1000 kata. Itu mungkin untuk sharingnya. Kemudian juga misalnya kita bisa aja misalnya kita punya tulisan ya untuk teman-teman yang baru. Misalnya ini kita bagaimana kita memerintahkan. Nah, ini misalnya nah, bahkan ChatGPT ini dari kata gini aja bisa dia kembangkan dan tergantung perintahnya, bahasanya apa, bahasa gaul, bahasa kisah inspiratif, atau bahasa artikel ilmiah mungkin seperti itu ya. Nah, ini ya. Ini contohnya misalnya kita punya satu kalimat ini, nah kita bisa meminta dia mengembangkan dengan bahasa apa. Ya, kalau misalnya dosen kan suka ada karya ilmiah berarti bahasa ilmiah. Ini bahasa kisah inspiratif. Nah, ini masih pakai gue gitu kan ya. Nah, kita juga bisa di sini misalnya di sini ganti nah gitu ya. Nah, jadi bahkan ChatGPT juga bisa langsung mengedit ya. Gitu. Atau misalnya teman-teman Bunda semua di sini menuliskan kalimat yang kurang terstruktur, bisa juga minta ChatGPT untuk lebih terstruktur lagi kalimatnya seperti itu. Nah, ini ya. Nah, seperti ini mungkin sampai di sini mungkin untuk bunda-bunda yang hadir di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi kita bisa gunakan tadi ChatGPT untuk mencari ide, untuk menuliskan judulnya juga,
bahkan untuk mengembangkan kalimat dan juga sampai dengan proses self editing ya, kita bisa meminta ChatGPT untuk memperbaiki. Nah, kalau gitu apa dong fungsinya penulis? Ya fungsinya penulis tadi memberikan ide di sini kan, atau membuat prompt-prompt yang spesifik ya. Jadi teman-teman khususnya yang baru belajar menulis sangat dimudahkan dengan ChatGPT ini dan dibolehkan juga nanti tinggal tuliskan aja di profilnya bahwa ceritanya itu dikembangkan dengan bantuan ChatGPT ya, pengembangannya sangat dibolehkan dan ini juga menjadi cara kita untuk belajar menulis lebih cepat. Itu mungkin untuk malam ini. Ada yang ditanyakan mungkin bunda-bunda di sini. Kebetulan udah pada biasa menulis ya. Kalau Bunda siapa? Bunda Ira sama Bunda Endah sudah biasa ya pakai, nggak usah pakai ChatGPT ya kayaknya. Enggak, kalau saya nggak pernah malah. Iya Nggak iya. pernah pakai, iya. Ya, karena Jadi kalau udah nulis mahir. itu ya manual aja gitu. Iya gitu ya. Nah ini tadi panduannya khusus untuk teman-teman mungkin yang masih kebingungan ya. Karena seringkali di antologi ini yang udah beres menunggu teman-teman yang lain yang lama ya tadi. Misalnya saya masih sibuk ngurus anak atau banyak kerjaan kantor atau masih bingung idenya, itu sangat dibolehkan tadi berdiskusi dengan menggunakan ChatGPT ya untuk mengembangkan naskahnya ya. Bunda Anda ini sudah biasa, jadi memang kalau yang sudah biasa sih agak kurang pas biasanya menggunakan ChatGPT ya karena merasa mungkin ada bagian-bagian yang kurang terwakili gitu. Tapi untuk teman-teman yang lain silakan. Saya juga menggunakan itu ya supaya teman-teman yang lain mungkin nggak merasa sendirian ya. Karena kadang-kadang saya sekarang gunakan itu untuk mengembangkan kalimatnya. Misalnya saya mentok nih di 700 ya lagi banyak kerjaan di kampus, jadi saya minta dikembangkan jadi 1000 gitu ya dengan tadi teknik show. Teknik show itu artinya tadi dia mendetailkan, mendeskripsikan ya dari cerita-cerita kita itu dia detailkan lagi, dia berikan gambaran-gambaran peristiwanya. Baik, kalau untuk Bunda Ira gimana Bun? Bunda Ira, silakan. Ada yang ditanyakan nggak Bunda Endah, Bunda Ira? Ya, ini mah udah sih. pada mahir ya. Cuman Bun mau nanya kalau ChatGPT itu bukannya karya kita jadi nggak orisinil ya? Ya, jadi bukan tidak orisinil, tapi kita itu dibantu dikembangkan. Karena kan tadi kita bisa lihat tuh, begitu kita perintahnya terlalu luas, itu ChatGPT yang ngarang kan ya. Misalnya nih, ayah saya kan kerjanya di pabrik tekstil, tapi kalau kita tadi berikan ide, ada ayahnya yang kerja di mana, itu kan ayah orang, bukan ayah kita kan. Jadi berikutnya kita detailkan, oh kita kasih gambaran ayah kita kerjanya di pabrik tekstil, karakternya A, B, C, D gitu kan. Nah itu sudah lebih spesifik lagi, sudah sesuai dengan kita gitu. Nah, bagaimana kita memberikan penghargaan kepada ChatGPT ini kita tuliskan di bagian profilnya bahwa naskah ini dikembangkan dengan bantuan ChatGPT. Jadi sudah sangat lazim ya, bahkan Koh Denny Santoso juga salah satu desain ahli digital marketing, beliau menulis buku 250 halaman hanya dalam waktu 1 hari ya, 24 jam kalau tidak salah. Biasanya beliau sampaikan nulis buku itu 250 halaman itu bisa 2 bulan ya. Jadi beliau contohkan tadi pakai prompt yang tadi dan sangat dibolehkan di judul bukunya dia tuliskan kemudian by ChatGPT. Jadi dia menyampaikan fair gitu. Dia nggak menyebutkan itu tulisannya murni 100% buat punya dia gitu. Boleh. Bahkan di penelitian juga sekarang sudah ada teknik-teknik khusus bagaimana kita tadi memanfaatkan ChatGPT sebagai rekan diskusi ya. Misalnya saya dosen tuh kan kalau nyari literatur tuh kalau manual lama ya. Tapi kalau pakai ChatGPT bisa dibantu nih risetnya ke website ABCD yang dirangkumnya apa-apa. Jadi Langsung jadi biasanya. lebih produktif. Tapi kalau langsung jadi enggak juga karena tadi harus kita cek lagi kan validitas datanya. Kadang-kadang dia juga ngaco, misalnya menyebutkan linknya apa ketika kita cek apa, tapi setidaknya yang asalnya kita bekerjanya misalnya 5 jam jadi bisa jadi 3 jam, jadi kan lebih produktif. Seperti itu. Kalau untuk riset-riset kan banyak jurnal yang dibaca itu bisa lebih cepat. Tetap tapi cek and recheck sih. Kalau yang kemarin lebih parah banget, ada profesor nulis itu si editornya pakai ChatGPT ya.
editornya mohon maaf ya. Jadi di kata pengantarnya, kata pengantar, kemudian buku ini saya belum pernah membaca buku ini, ABC itu ChatGPT banget di copy gitu kan. Aduh, profesor-profesor yang nulisnya kasihan gitu kan. Nah, itu mungkin orangnya terlalu apa namanya, ingin cepat instan. Nah, itu yang bahayanya seperti itu. Tapi kalau orang yang udah biasa pakai ChatGPT bisa membedakan kok. Oh, ini yang hasil ChatGPT, ini enggak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga tadi ya kita fair aja, khususnya untuk yang baru, karena kita justru bisa jadi belajar banyak ya. Kayak saya misalnya nggak biasa nulis fiksi, coba kembangkan menjadi gaya fiksi, jadi tahu oh kayak gini ya. Kalau dari non fiksi ke fiksi mengembangkannya seperti apa. Itu mungkin sedikit berbagi. Kasih Bun. Iya ya. Dari Bunda Anda mungkin yang ditanyakan Bun? Cukup. Iya, izin mungkin bunda-bunda semua saya pikir cukup ya untuk pembekalannya. Nanti kita bisa lanjutkan di grup. Mohon maaf juga nggak bisa lama nih karena saya juga ada acara juga. Dan mohon maaf juga nih kita undur-undur beberapa kali ya Bunda. Terima kasih untuk kehadirannya. Mbak Dian juga terima kasih banyak. Nanti boleh kalau ada pertanyaan di grup. Besok saya share untuk sesi recordingnya Bunda ya. Terima kasih Bunda, ditunggu ya naskahnya ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bunda, izin Ya, keluar ya. terima kasih Bun ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ya. Terima kasih.